pernah dengan gagah mengatakan kalau ingin belajar menerima kekalahan, jatuh kemudian bangkit dari keterpurukan, belajarlah pada Prabowo Subianto. Saya kira itu benar adanya. Pada usia yang masih sangat belia, ketika itu sekitar tahun 57, bapaknya almarhum Profesor Sumitro Djoyohadikusumo itu melarikan diri dari kemungkinan dipenjarakannya oleh rezim Soekarno. Itu terjadi pada tahun 1957, pasca gagalnya pemberontakan PRRI Permesta. Dimulai dari tahun 1957 itu Sumitro sudah lari dari Jakarta ke Minangkabau, kemudian berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Dia mendapatkan perlindungan dari Dewan Banteng, dari pasukan pemberontak. Namun akhirnya setahun kemudian, masih tahun 1957, pertengahan tahun 57, Profesor Sumitro sudah fix lari ke luar negeri. Jadi awalnya lewat jalan darat, kemudian lewat kapal. Dia berhasil memasuki negara-negara di antara Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, bahkan sampai ke Inggris ya. Dia berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain untuk menghindari kejaran mata-mata tentara suruhan rezim Soekarno waktu itu. Di samping itu, larinya Sumitro dari Indonesia itu juga untuk mendapatkan bantuan politik dari negara-negara luar kepada perjuangan yang dilakukannya di dalam negeri. Jadi memang saat itu Profesor Sumitro beroposisi kepada pemerintahan Soekarno. Saat pelarian ke luar negeri itulah dia bawa anak dan istrinya, termasuk juga adalah Prabowo. Dia lari pertengahan tahun 57, sedangkan Prabowo itu lahir tahun 51. Praktis baru 6 tahun, menginjak usia 7 tahun, Prabowo sudah dibawa ayahnya berkeliling, berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain sebagai pelarian politik. Kemudian pada masa mudanya, sekembali dari luar, dia ke Indonesia, masuk Akabri. Di Akabri pun dia pernah punya masalah karena dia bukan taruna yang nurut. Dia pernah kena skorsing, kemudian kelulusannya diundurkan 1 tahun ya. Jadi seharusnya dia sudah lulus tapi mundur 1 tahun. Baru tahun 74 dia lulus dari Akabri. Kemudian jenjang karir militer dia jalani sampai dengan dia mentok di Letnan Jenderal, jadi Jenderal bintang 3, akhirnya dipecat juga karena pertikaian politik. Dia dianggap berpihak pada demonstran oleh keluarga besar mertuanya, penguasa Orba waktu itu, Presiden Soeharto. Namun di dalam internal tentara waktu itu, dia kemudian dipecat karena dengan isu terlibat penculikan aktivis waktu itu. Sesuatu yang debatable dan politik yang sangat panas waktu itu menjadikan dia harus mengambil keputusan lari ke luar negeri. Jadi ini adalah pelarian Prabowo yang kedua
Setelah pada masa kecil dia lari bersama orang tuanya, sekarang ini dia lari pasca 98. Dia lari, dia mencari hidup di luar negeri sebagai pengusaha. Kemudian dia balik lagi ke Indonesia, kembali merintis karir politik dari nol. Masuk ke Golkar, kontestasi presiden namun dia gagal. Kemudian dia bikin partai sendiri. Kontestasi pertama yang dia ikuti adalah menjadi wakil presiden pasangan Megawati Soekarno Putri. Tapi dia dikalahkan oleh SBY, teman studinya di Akabri waktu itu. Selepas itu, dengan kendaraan yang sama, Partai Gerindra, dia maju lagi kontestasi Pilpres dengan menggandeng Hatta Rajasa. Nah, mulai saat itu dia dekat dengan Profesor Amin Rais. Oh sorry. Namun sebelumnya dia sudah akrab dengan Profesor Amin dan kelompok Islam. Cuma menjadi lebih real lagi ketika pada tahun itu dia menggandeng Hatta Rajasa, orang kepercayaannya Amin Rais pada saat itu, sehingga jadilah pasangan Prabowo Hatta. Ini pun kalah. Kemudian maju untuk Pilpres yang kedua kali menggandeng Sandiaga Uno. Kalah lagi. Namun pasca kekalahan itu dia melakukan strategi politik yang berbeda dengan masuk ke pemerintahan dan bergabung dengan pemerintah Jokowi. Selama 5 tahun dia menjadi anak buahnya Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, dia berhasil menarik hati Jokowi dan kemudian waktu Pilpres berikutnya pada tahun 2024 dia dipasangkan dengan anak sulungnya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Pada tahun itulah Prabowo memenangkan Pilpres, sebuah kemenangan yang kontroversial. Jadi jatuh bangun Prabowo Subianto memang sebuah perjalanan panjang dari sejak kecil tahun 57 sampai dengan pelarian yang kedua pada pasca demonstrasi 98, kemudian pulang ke Indonesia. Dia juga jatuh bangun merintis karir politik sampai dengan 3 kali Pilpres ya, dengan Megawati, dengan Hatta Rajasa, dengan Sandiaga Uno. Ya, 3 kali Pilpres dia kalah, bener ya, 3 kali atau 4 kali. Megawati, Hatta Rajasa, Sandiaga Uno. Ya, seingat saya 3 kali. Jatuh bangunnya Prabowo memang sebuah cerita panjang. Ketika dia berada di pihak oposisi, dia juga jatuh bangun bisnisnya ya. Setelah dia hancur secara politis, dipecat dari Angkatan Darat, dia jatuh bangun sebagai oposisi. Dia harus menjual banyak aset keluarganya untuk dia tetap bertahan hidup dan memulai bisnis kembali dari nol. Bisnis dalam posisi dia sebagai oposisi itu luar biasa sulitnya di Indonesia. Jadi di Indonesia itu bisnis para oposan pemerintah itu luar biasa sulitnya, dan itu dialami juga oleh Prabowo. Jadi Prabowo ini memang syarat dengan jatuh bangun sejak dia masih kecil sampai dengan usia yang sangat matang. Maka ketika dia dilantik jadi presiden itu sudah usia yang memang sudah tua, sudah 70 tahun baru dia jadi presiden. Jadi tidak salah kalau kita belajar bagaimana cara menerima kekalahan,
bagaimana cara bangkit dari jatuh itu kepada Prabowo Subianto.